kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Lu 400 jutaan hari ini dapat mobil apaan sih? Paling dapat HR-V kan? Di samping gue ini ada Chery Tiggo 8. Dengan budget 400 jutaan, kalian bisa dapetin mobil segede CR-V, 7-seater, mesinnya turbo. Penasaran detailnya? Cek terus video ini. Ya, untuk detailnya sebenarnya udah dibahas sama Hilsat di video ini nih ya, di video sebelumnya. Nah, yang di sini gue pengen bahas, akhirnya versi Mas Pro-nya ada dua versi. Ada namanya versi premium, ada namanya versi comfort. Itu bedanya banyak kan di interior sama feature. Eksteriornya nggak ada bedanya antara premium dan comfort. Cuman dibandingin sama versi Pro atau Tiggo 8 Pro, dia ada sedikit perbedaan untuk si versi Tiggo 8 ini. Ya kayak handphone ya, Pro, Pro Max, non Pro lah ibaratnya. Bedanya adalah nih di sini. Grillnya agak beda. Kalau di Tiggo 8 Pro yang lama, itu dia kayak diamond ya, rata begini. Kalau ini dia lebih ngebelah-belah, lebih kayak wajik. Dan di sini untuk si Tiggo 8 yang baru ini, logonya juga berpendar. Jadi dia kalau malam dia nyala kayak ada lightingnya. Itu bagian depannya. Sisanya, detail-detail ininya, lampunya, segala macam di area-nya tidak ada bedanya. Pindah ke bagian samping. Bagian samping profilnya juga masih sama, peleknya juga masih sama, ukuran banding masih sama, 235, profil 55, ringnya 18. Bagian belakangnya sendiri juga ada sedikit perbedaan. Yuk kita lihat. Nah kalau di bagian belakangnya sendiri, si Pro itu dia pakai lampu, pakai lensanya itu bening, putih. Kalau ini si Tiggo 8 biasa dia pakai lensanya merah, malah lebih matching, lebih cocok ya menurut gue ya. Dan otomatis di sininya juga beda. Kalau nggak salah dia 380T, di sini jadi 290T karena mesinnya beda. Dan tidak ada tulisan Pro atau Pro Max di bagian belakangnya. Lebih polos, lebih bersih. Itu aja perbedaannya. Nah di bagian belakangnya juga untuk si Tiggo 8 non Pro dan non Pro Max, bener-bener kayak handphone ya, knalpotnya cuma dapat 2 karena dia pakai mesin 1600 turbo. Sedangkan untuk versi Pro-nya yang pakai mesin 2000 turbo, dia knalpotnya 4 atau pakai quad knalpot. 1234, 1234. Ini cuma 2. Nah sedikit soal interiornya. Yang kita masukin ini yang statis ini adalah versi comfort alias versi paling murahnya. Ada lagi nanti yang kita akan coba versi premiumnya. Bedanya apa antara premium dan comfort? Paling simple, joknya kulitnya beda. Kalau yang premium dia pakai kayak quilted gitu, yang model-model patternnya beda dan joknya bahan kulitnya lebih halus ya, lebih enak. Ini agak lebih kasar. Terus kalau dibandingin sama si Pro juga dia seat ventilated-nya juga hilang. Terus kalau dibandingin lagi sama yang Pro-nya atau dibandingin sama versi premiumnya, dia di sini pengaturan AC-nya juga jadi manual. Jadi di sini ada tuas-tuas doang. Tapi kalau versi premiumnya dia ada touchscreen-nya bisa diatur-atur. Sisanya bener-bener mirip banget. Head unitnya lengkap, Android Auto, Apple CarPlay lengkap, ADAS-nya juga masih ada, instrumen panelnya juga masih ada, tombol pengaturan cruise control segala macam masih ada, hill descent control, bagasi elektrik juga masih ada. Bayangin 400 juta kalian dapat bagasi elektrik. My God. Speaker Sony-nya juga masih ada. Dan yang paling pentingnya ini juga masih ada nih. Gue demen banget nih. Tadi katanya gak bakal dihilangin, ternyata enggak loh. Sampai versi yang paling murahnya ini, versi comfortnya ini, nih. Kayak support buat kepalanya ini kayak di pesawat atau kayak di Mercedes ya. Kayak di Mercedes yang mahal-mahal gitu, dia masih ada. Jadi kalian bisa dapetin posisi duduk yang enak buat kepala kalian. Oh ya, untuk versi comfort ini juga, joknya pengaturannya beda. Jadi kalau versi premium itu, kanan kiri dia sudah elektrik, yang kanan bahkan ada memorinya. Kalau versi comfort ini, kirinya manual, kanannya elektrik tapi tanpa pengaturan memori. Tambahan lagi, untuk versi comfort ini, panoramiknya hilang. Tapi untuk versi premiumnya, jadi Tiggo 8 Premium, panoramiknya ada. Habis ini kita akan cobain yang versi premiumnya. Nah, untuk baris keduanya, secara dasarnya nggak ada bedanya dibandingin versi premiumnya. Versi comfortnya bedanya lagi-lagi, seperti tadi gue bilang, material joknya sama motifnya beda. Armrest kalian masih dapat, ya kan? Di sini lumayan. Kisi-kisi AC, USB juga masih dapat. Cuman di sininya nih, kalau buka pintunya, warning buat buka pintunya, sekarang hilang kalau buat di versi comfort ini. Kalau untuk di versi premiumnya, dia masih ada. Tambahan lagi, untuk versi premium, ini tuh
Sandaran kepalanya ini yang bisa dilipat ini, yang bisa ditekuk ya. Ini ada buat depan sama buat baris kedua. Untuk versi Comfort yang versi murahnya ini cuma ada di depan doang, di belakangnya sandaran biasa. Oke, sekarang kita nyetir langsung si Tigo 8. Kebetulan kita dapetin adalah versi premiumnya. Jadi dia udah lengkap dengan sunroof, sini udah ada touchscreen, ADAS-nya juga sudah lengkap, lain-lainnya juga sudah lengkap. Feelingnya bagaimana? Nah, for your information ya, versi Tigo 8 ini dia dilengkapi dengan mesin 1600 cc turbo. Jadi mesinnya itu sama persis kayak si Omoda 5 GT. Powernya sekitar 186 HP atau 186 PS, torsinya sekitar 290 Nm. Beda jauh banget sama kalau dibandingin sama Tigo 8 Pro yang pakai mesin 2000 cc turbo. 2000 cc turbo waktu itu torsinya juga gila-gilaan 390 Nm. Ini cuma 290 Nm. Jauh. Rasanya gimana? Rasanya sih sebenarnya kalau dari segi suspensinya tidak ada bedanya. Cuman memang kalau dari segi akselerasi segala macam, memang dia jauh lebih lelet, tanda kutip ya, dibandingin sama si Tigo 8 Pro. Jadi kalau Tigo 8 Pro bisa dapetin 7 detikan ya kalau nggak salah ya, 0 sampai 100-nya, dia cuma dapat sekitar 8,9 detik saja. Nah, sensasi nariknya kayak gimana? Kita coba ini kecepatan sekitar 40-50, kita kick down. Drive mode-nya di normal ya, tuh. Dia pickup power-nya agak sedikit lebih lambat ya kalau dibandingin sama yang versi 2000. Tapi entah kenapa gue ngerasa ini kayak lebih enjoyable buat lo pakai harian. Jadi kalau versi yang Pro-nya atau yang versi yang 2000 cc turbonya itu, dia begitu digas ya, nariknya sih gila, tapi torque steeringnya juga, mobilnya tuh kayak liar gitu loh. Jadi agak tanda kutip ya, kayak gak pede gitu sama mobilnya. Kalau ini kayak lebih linear, lebih bisa dikontrol, tapi masih tetap kencang. Nggak lambat loh, mobil ini nggak lambat, tapi nggak sekencang versi Pro-nya, balik lagi. Jauh lebih controllable, jauh lebih enak, jauh lebih bisa dinikmatin kalau dalam kondisi jalan santai, maupun kalau kalian mau overtaking. Contoh kayak gini, saya mau overtaking dikit, gas dikit, masih dapat. Oh. Masih nariknya masih cukup enak, masih cukup smooth. Cuman memang tadi sempat ngerasain juga, kalau dari kecepatan 0 atau dari kecepatan rendah, memang torsinya sedikit kerasa apa ya namanya, lebih lambat lah, lebih belet dibandingin sama si versi Pro-nya. Baik lagi, torsinya 290 dan mobilnya lumayan. Nah, untuk suspensinya bagaimana? Suspensi gue berani bilang ini sama persis sama versi Pro-nya. Jadi suspensinya lebih arahnya ke comfort ya, ke soft roader. Jadi jalanan kayak curb kayak apa namanya ya, on block gini tuh, dia masih bisa ngeredam dengan sangat amat baik. Cuman memang balik lagi karena dia orientasinya orientasi comfort, jadi kalau kalian berubah mendadak seperti ini, itu dia masih kerasa body wave-nya atau kerasa body roll-nya di bagian belakangnya. Terutama kalau kalian benar-benar ekstrim gini. Tuh, kerasa banget. Ya balik lagi ya, mobil ini sebenarnya peruntukannya kayak buat jalan santai, buat jalan di kota, atau kayak cruising jarak jauh, bukan performance car. Jadi nggak perlu kita cari tahu berapa limitnya waktu buat nikungnya. Nggak perlu. Nah, kalau feel steer-nya sendiri dia tergantung drive mode-nya ya. Jadi kalau ini kita ganti-ganti drive mode-nya, ada sport, ada snow, ada apa lagi nih, off-road, ada eco. Jadi kalau yang dulu tuh ya, gue banyak kan pakai eco karena torsinya terlalu liar lah ibaratnya. Kalau yang ini gue pakai normal masih nggak se-twitchy kalau yang dulu. Dan ini kalau dijadiin sport ya, pedalnya jadi lebih responsif. Oh, jadi lebih responsif, nariknya lebih enak, dan setirnya juga ada kayak pemberatannya dikit, jadi bobotnya lebih berat dikit lah ibaratnya. Cuman sayangnya biarpun bobotnya ada gitu ya, tapi akurasi dan responnya ya begitulah gitu lah, khas mobil-mobil Tiongkok. Nggak ada feel-nya sama sekali. Dan ada satu lagi, gue berharap remnya ada improvement, tapi ternyata ini remnya 11-12 kayak versi Pro-nya. Jadi remnya agak dalamnya tapi dalam. Tahu rem? Kayak Senin Kamis gitu remnya. Sayang ya, mobil-mobil Tiongkok yang gue coba itu rata-rata punya karakteristik rem kayak begitu. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Tigo 8 Turbo ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya value for money banget ya. Gini loh, harga yang premium itu waktu di Gias kemarin 400 juta pas. Mungkin akan naik 400 something lah ya. Tapi harga yang comfortnya otomatis bakalan di bawah harga yang premium. Mereka belum mengumumkan harganya sih. Cuman kalau sampai yang comfort aja dihargain 300-an gede, berarti kalian lagi-lagi dengan budgetnya HRV atau kereta, kalian bisa dapetin mobil 7-seater beneran, ADAS-nya lengkap,
mesinnya turbo, 180-an HP, torsinya hampir 300 Nm, 0 sampai 108,9 detik, dan nggak kayak HR-V. Jadi kalian nilai sendiri aja seperti apa. Lagi-lagi, harganya belum diumumkan resminya. Nanti kalau udah ada harga resminya kita cantumin. Tapi kalau kagak, tetap aja gue bilang mobil ini value for money banget. Oke, mungkin sekian itu aja video kali ini. Kalau kalian suka videonya, klik like, komen, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomix. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.